Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Kurniasi, salah satu mahasiswa PPG calon guru bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya melalui audio untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Bahasa Inggris untuk tugas T.2.4 demonstrasi kontekstual. Tabel 2.3 kolaborasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Respon saya adalah dalam konteks pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun berarti membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan kodrat masing-masing. Seorang guru bertindak sebagai penuntun yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan cara yang alami sesuai dengan karakteristiknya. Dan guru tidak bisa memaksakan kehendak atau pandangan tertentu terhadap peserta didiknya. Filosofi ini menekankan penghormatan terhadap keunikan serta keberagaman setiap peserta didik yang ada. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur di daerah saudara, di mana ini berarti daerah saya yaitu di Batang. Apa yang dapat saudara lakukan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya? Respon saya adalah dalam budaya Jawa, dalam hal ini yaitu di Batang, Jawa Tengah sesuai dengan daerah saya, menuntun sering diartikan sebagai upaya untuk mendidik seseorang dengan lembut, penuh kebijaksanaan, dan juga sesuai adat istiadat lokal. Nilai-nilai seperti tepa selira atau tenggang rasa, nguwongke atau memanusiakan, dan harmoni dengan lingkungan menjadi prinsip utama. Kemudian langkah untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya ini bisa diberikan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Di sini contohnya yaitu menggunakan cerita rakyat atau seni tradisional daerah sebagai media pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mengadopsi pendekatan personal, yaitu memahami karakteristik peserta didik dalam konteks sosial budaya mereka sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu melibatkan komunitas lokal, di mana kita dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan berbasis nilai-nilai luhur daerah kita. Kemudian yaitu untuk pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Respon saya adalah di sini saya akan membagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah kodrat alam. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam yang ada karena kodrat alam yang dimaksud di sini adalah situasi dan kondisi lingkungan atau alam dari suatu satuan pendidikan atau sekolah. Guru harus menyesuaikan modul ajar yang dibuatnya dengan kodrat alam yang ada, karena apabila guru memaksakan suatu kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan karena kurangnya sarana dan prasarana akibat kodrat alam ini, maka hal tersebut adalah merupakan hal yang salah dan tidak bisa dilakukan oleh seorang guru. Kemudian poin kedua adalah kodrat zaman. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan era modern, seperti perkembangan teknologi dan tren yang ada. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus tetap memberikan pembelajaran yang relevan dan kontekstual, sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan lebih mudah. Di sini seperti contohnya, seorang guru dapat terus belajar tren-tren yang ada, tren yang sesuai dengan peserta didik. Sebagai contohnya dalam hal ini adalah dalam materi bahasa Inggris, di mana kita tahu bahwa tren-tren yang ada ini sudah berkembang. Contohnya dari bahasa Inggris itu sendiri terdapat bahasa-bahasa baru seperti Sigma, Riz, kemudian Mewing dan lain sebagainya. Nah, tren yang ada atau bahasa baru ini dapat kita masukkan di dalam proses pembelajaran agar supaya pembelajaran tersebut lebih relevan dan juga lebih kontekstual di kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, hal ini juga untuk memastikan peserta didik mampu menghadapi dinamika sosial, budaya, dan juga ekonomi yang ada.
Kemudian untuk pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid dengan saudara yaitu saya sebagai profesi pendidik? Respon saya adalah pemikiran ini mengajarkan bahwa pendidikan harus membebaskan murid dari tekanan, dogma, dan ketidakadilan yang ada. Guru sebagai pendidik harus yang pertama memberikan ruang bagi murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian 2, memastikan setiap murid belajar sesuai potensinya tanpa membandingkan mereka secara berlebihan. Jadi guru tidak boleh mengotak-ngotakan mana murid yang pintar dan mana murid yang kurang. Walaupun pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tapi kita tidak boleh mengotak-otakan atau membandingkan peserta didik secara berlebihan atau kentara sehingga peserta didik menjadi ciut nyalinya atau merasa terasingkan karena kemampuannya yang kurang. Kemudian yang ketiga adalah membantu murid mengenali kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang tetap mematuhi norma dan nilai sosial. Sebagai contohnya adalah apabila murid diberikan PR, kita sebagai guru harus memberikan pengetahuan ataupun mengenalkan peserta didik akan tanggung jawab yang ada supaya mereka bisa berkembang tidak hanya berkembang secara kognitif maupun berkembang secara karakter dan akhlak budi pekerti luhur mereka. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kesempatan atau ruang untuk peserta didik memilih kegiatan atau hasil produk terkait proses pembelajaran untuk dapat menyesuaikan gaya belajar, kemampuan, perkembangan, dan latar belakang mereka. Di sini seperti halnya yaitu metode berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Sehingga kita sebagai guru harus memberikan opsi agar murid dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan mereka dan metode berdiferensiasi ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang kita ampu. Kemudian sebagai seorang calon guru, saya juga merasa memiliki peran penting dalam menerapkan konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dengan cara yaitu yang pertama membangun lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, kemudian juga mendorong dan membantu memfasilitasi murid untuk dapat mengeksplorasi ide-ide besar secara mandiri. Di sini dapat dilakukan dengan metode discovery learning dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik agar peserta didik juga dapat melakukan critical thinking dan mengeksplorasi ide-ide besar secara mandiri. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang membangun tanpa menghukum atau merendahkan peserta didik agar mereka bisa berkembang tanpa merasa kecil. Jadi umpan balik ini apabila memang peserta didik ini melakukan hal salah atau hasil yang diberikan itu kurang benar, kita tidak boleh memberikan umpan balik yang merendahkan. Jadi tidak boleh menyalah-nyalakan peserta didik di depan banyak orang. Lebih baik kita memberikan pemahaman secara personal approach, kemudian umpan balik secara general untuk bisa peserta didik ini berkembang dengan baik dan tidak berkecil hati. Kemudian pendidikan yang memerdekakan peserta didik ini akan membentuk generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya guna bagi masyarakat. Dalam proses ini, guru dapat membantu peserta didik menemukan keahlian tidak hanya secara kognitif, namun juga keahlian sosial dan karakter seperti halnya critical thinking, problem solving, communication, collaboration, dan creativity. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.